Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama merayakan Santo Yohanes dari Salib. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Dan di dalam Injil hari ini ditampilkan kepada kita sosok Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis. Kita ketahui bahwa bagi orang Israel, Nabi Elia itu sosok nabi istimewa. Mengapa demikian? Karena ia tidak mati seperti semua orang yang lain, tetapi diangkat ke surga dalam kereta. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11. Selain itu, sosok Nabi Elia menjadi penanda datangnya Sang Mesias, karena ia akan datang mendahului Mesias itu. Kita bisa baca juga di dalam kitab Maleaki bab 4 ayat 5. Dan dalam peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung, Elia ada bersama Musa, bercakap-cakap dengan Yesus tentang perjalanannya ke Yerusalem. Ungkapan itu tentu tidaklah berarti Elia datang secara fisik, tetapi semangat Elia yang berkobar-kobar oleh kuasa ilahi akan hadir dalam diri bentara yang menyiapkan datangnya Mesias itu. Dan itulah Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Problem utama orang-orang Yahudi ialah mereka percaya pada Nabi Elia dengan kisahnya yang tercatat dalam kitab suci mereka, tetapi mereka tidak percaya pada tanda-tanda serupa yang terjadi di depan mata mereka. Pertanyaan para murid masih menggambarkan keterbatasan itu, seperti yang kita baca dalam Injil Matius bab 17 ayat 10. Kita bisa sampai kepada permenungan lebih lanjut dengan kembali melihat apa yang tertulis dalam Injil hari ini. Ketika orang-orang bertanya pada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Maka jawaban Yesus ini merupakan sentilan agar para murid merenung lebih dalam firman Tuhan yang mereka sendiri percaya. Yesus mengatakan dalam Injil hari ini atas pertanyaan para murid, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Sentilan Yesus itu berhasil menyulut pemahaman para murid bahwa Elia baru yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Maka para murid harus bersiap-siap menjadi saksi pemenuhan janji keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan itu bukan satu cerita mati, tetapi benih hidup yang tertabur di dalam hati kita. Benih itu akan tumbuh, tetapi kalau tidak dirawat dengan baik, tanaman baru akan mati dan tidak menumbuhkan bunga dan menghasilkan buah. Perawatan benih firman dilakukan dengan cara merenung dan memahami pesan tersembunyi di balik setiap ayat yang tertulis itu. Ketika maksud Tuhan ditemukan,
lalu ditanggapi dengan penghayatan yang hidup dan sungguh-sungguh berakar di dalam karya, maka di sana iman itu bertumbuh, menghiasi bumi, dan membawa buah-buah keselamatan bagi banyak orang. Figur Nabi Elia yang menyata di dalam Yohanes Pembaptis, yang menyiapkan datangnya Tuhan, menggerakkan dan menggelorakan semangat kita juga untuk menyiapkan datangnya Tuhan. Firman Tuhan menguatkan semua jalan dan cara menyiapkan datangnya Tuhan. Hal yang sama juga dihidupi oleh Santo Yohanes dari Salib yang kita pestakan hari ini. Yohanes dari Salib mengatakan demikian: salib Kristus adalah sebuah karya cinta, keajaiban dari sebuah cinta, karya paling agung dari cinta Allah, lautan terdalam kasih Allah, di mana kebajikan ditemukan. Di sana seseorang dapat kehilangan dirinya dalam cinta dan penderitaan. Cara yang paling menguntungkan meninggalkan dosa dan bertumbuh di dalam kebajikan dan kekudusan. Santo Yohanes dari Salib menunjukkan kepada kita bagaimana seluruh hidup kita memancarkan kasih, dan seluruh hidup kita adalah cara bagaimana kita menyiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Semoga semangat Adventus sungguh-sungguh menginspirasi kita untuk menyiapkan datangnya Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, Tuhan menemukan kita di dalam keadaan bertumbuh di dalam iman dan karya nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.